Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi aujaba lana ada'al hajj ila baitillahil haram wa ziyarata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabal huda, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin menyampaikan pesan-pesan tiga kata mengiringi keberangkatan insyaallah saudara kita, ustaz kita, kita Associate Profesor ya, Dr. Ahmad Zubair, calon haji MAG beserta dengan Ibunda Ibu Nurul Kamilah ya. Yang saya muliakan juga selain itu adalah kepada keluarga besar Ibunda Hajah Siti Aisyah yang tadi dengan penuh semangat optimisme ya, yang tadinya mungkin kurang sehat berjalan terus tiba-tiba penuh semangat dalam rangka untuk memotivasi anandanya ya untuk bisa menyaksikan ya, dan tentu mengiringi insyaallah perjalanan ya, doa-doa kepada ustaz kita dan serta dengan ibu ya, juga kepada keluarga Hajah Ibu Kumarawati Supadi ya, lalu kepada perangkat kampung, perangkat daerah dari Cempaka Timur ya, Ibu Ketua RW Ibu Hajah Ibu Noni, Ketua RT 02 Ibu Bapak Nur Hadi, dan RT 05 Bapak Iwan Firdaus ya, hadirnya para kepala lingkungan di tempat ini, insyaallah acara ini akan berjalan aman gitu ya Pak ya. Juga kepada ketua yayasan dan ketua DKM Masjid Baitur Rahim ya, secara rohani insyaallah akan menyempurnakan pelaksanaan acara pada hari ini. Kepada jamaah arisan dan majelis taklim Masjid Baitur Rahim, juga arisan Istiqomah Kota UI Jakarta, dan juga kepada jamaah dari Robani para Madinah yang hadir pada hari ini, dan segenap para hadirin wal hadirat yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Ini adalah pesan Allah kepada Nabiullah Ibrahim menyeru untuk datang berhaji ke Baitullah. Alhamdulillah, ustaz kita, kiai kita pada hari ini beserta dengan istri telah insya Allah mudahkan memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim itu. Ya. Juga dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Ya, bahwa tiada lain manfaat, faedah, pahala, kebaikan yang akan diterima bagi mereka yang menunaikan ibadah haji adalah haji mabrur ya, pencapaian yang ingin dicapai bagi mereka yang menunaikan ibadah haji itu adalah mabrur dan makbul tentunya. Makbul diterima di sisi Allah rangkaian segenap ibadahnya, dan mabrur membawa dampak positif terhadap lingkungan masyarakat baik secara pribadi maupun ketika berinteraksi secara sosial di tengah masyarakat. Jadi pelaksanaan ibadah haji sebagai penyempurna daripada ibadah haji, pelaksanaan rukun-rukun keislaman kita itu menyempurnakan keislaman.
baik secara rohani maupun secara sosial di tengah masyarakat kita. Yang ini kemudian akan membawa kita kepada apa yang disebutkan di dalam hadis tadi adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan ibadah haji ini tidak sama dengan perjalanan ketika kita melangkah, ketika kita mengadakan kunjungan ke daerah yang lain. Satu-satunya perjalanan di mana ini melibatkan banyak orang. Lalu kemudian kita mengharapkan tentunya adanya doa, adanya pandangan positif melalui positivisasi kehadiran kita di dalam memenuhi undangan, itu adalah kunjungan ke Baitul. Kita tidak pernah nampaknya Bapak Ibu melihat ketika mau jalan-jalan ke Singapura misalnya, ada nggak acara seperti ini? Gitu ya. Mau jalan-jalan ke Bali nggak ada ya, ibu-ibu majelis sekalian seperti ini ya. Balik ke Puncak misalnya, ke Bandung ya jalan-jalan aja. Tapi kalau jamaah haji, maka kemudian kita dikumpulkan di dalam suasana silaturahim yang seperti ini, yang membawa keberkahan untuk ya. Bapak Ibu datang membawa penuh harapan, doa kepada Sohibul Haji yang akan menjalankan ibadah haji. Insya Allah Bapak Ibu setelah kedatangan beliau nanti datang kembali ke sini paling tidak dapat oleh Indonesia, ya, paling tidak dapat minum air Zam-Zam dan korban Bapak Ibu, ya kan? Sebuah kebaikan yang memupuk hubungan sosial kita secara apik, rukun dan damai. Yang kedua, perjalanan ibadah haji itu sangat monumental. Apa buktinya? Besok kloter pertama berangkat haji itu tanggal berapa? 21. Yang saya tahu, jalan yang paling padat, jalan yang paling ramai pada saat itu adalah kalau konteksnya di Jakarta Pondok Gede. Saya pikir juga akan sama dengan di Cipondoh. Ya. Bahwa kalaulah di jalan Sudirman, jalan Tamrin itu padat, tapi yang paling padat pada saat itu adalah Pondok Gede. Pondok Gede kenapa Bapak Ibu? Asrama haji ada di sana. Kenapa? 1-2 orang yang berangkat haji, tapi yang mengantar bisa jadi 2, 3, 5, 10 angkot. Ya, pengantarnya lebih banyak daripada yang diantar Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat di dalam mengantarkan keluarga, handaidolan karib kerabat untuk berangkat ibadah haji itu sangat besar. Tentu juga Bapak Ibu, ini harapannya bagi kita yang datang kemari, bagi kita yang belum haji, juga mengharapkan hal yang sama. Kita ketiba, kita mengharapkan bahwa manfaat undangan yang telah diberikan kepada Sohibul Haji, suatu saat insya Allah tahun berikut, 2 tahun yang akan datang, tahun-tahun berikut juga datang kepada kita Bapak Ibu. Iya kan? Coba panggilan ibadah haji itu yang kita minta Bapak Ibu adalah agar mendapatkan kesempatan datang menyempurnakan keselamatan kita ke Baitullah itu, bukan dengan meminta uang banyak. Begitu banyak orang di luar sana yang miliaran duitnya sampai saat ini belum dapat jatah untuk memenuhi panggilan. Tetapi juga dalam pandangan kasat mata kita, ada orang yang mungkin secara materi kurang berpunya, kurang beruntung, yang namanya tukang bubur bisa haji. Ya enggak Bapak Ibu? Guru ngaji juga bisa haji. Nah, ibu-ibu yang senang nonton sandiwara, ya drama gitu Bapak Ibu ya. Nah, cerita-cerita di TV kita yang namanya satpam juga bisa haji. Ada nggak dananya? Iya nggak Bapak Ibu? 1001 macam cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan ruang undangan kepada siapa yang diinginkan. Sehingga Bapak Ibu, di dalam perjalanan ibadah haji ini ada namanya undangan apa Bapak Ibu? Yang gratis itu ya, undangan dinas ya, apa namanya? Abidin atas biaya dinas. Bapak Ibu,
ada jamaah yang berangkat haji. Suatu saat dia berjalan di pinggir jalan, ada mobil yang serempet dia, jatuh, luka, akhirnya dirawat di rumah sakit. Iya kan ya? Setelah di rumah sakit, orang yang menyerempetnya tadi datang menemuinya, meminta maaf atas kejadian di pinggir jalan tadi. Lalu kemudian menawarkan, ibu, apa permintaan ibu sekarang? Insya Allah saya tidak. Saya bilang, dia bilang tidak ada. Saya hanya mau sembuh. Oke, saya penuhi. Iya. Ya. Apalagi ibu, apa yang belum terpenuhi saat ini cita-citanya? Saya belum berhaji sampai saat ini. Orang yang menabrak Bapak Ibu langsung pada saat itu menandatangani. Oke, saya siap untuk mendaftarkan ibu ke tempat pendaftaran atau kemana? Kemenhaj seperti sekarang ya Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu, orang yang keserempet mobil sekali pun bisa haji. Jadi ibu kalau mau haji ngapain ibu? Ya enggak juga ya gitu Pak. Kembali kepada seruannya Nabiullah Ibrahim. Kalau ada orang yang berpunya lantas belum juga untuk memenuhi panggilan itu, Prof. Quraisy Shihab menyebutkan paling tidak ada dua hal yang dihalangi pada saat itu. Ada dua hal yang kita tidak penuhi pada saat itu. Pertama, ketika Nabiullah Ibrahim menyeru kepada kita, lantas kemudian kita tidak menunaikan ibadah haji, satu hal kita mengingkari panggilan haji itu sampai ke kuping kita. Yang kedua, kita mengingkari bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah sesuatu yang Allah fardukan di dalam kesempurnaan keislaman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah haji dalam pandangan ulama itu adalah wajibul fawr, wajib yang dipercepat, bukan wajib takhir, bukan wajib yang diakhirkan. Ketika ada kesempatan cepat Bapak Ibu, iya kan? Apa tipsnya untuk bisa cepat berhaji? Ada dua paling tidak. Satu, berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Ini yang perlu diperbanyak. Apa doanya? Adalah salah satunya di dalam surah Al-Hajj tadi, wa adzin fin nasi. Ini kalau jadi wirid Bapak Ibu, insya Allah ini akan mempercepat. Yang kedua, usaha realnya adalah seringkali memenuhi undangan yang seperti ini. Dalam bahasa keberkahan itu kan ada ya, Ibu Bapak, bersalaman, kita mendoakan. Itu juga hakikatnya adalah doa kepada kita, kepada orang yang akan berangkat. Semoga Allah mengijabah untuk kita bisa berangkat tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau tadi 1A 1B, yang kedua apa? Usaha realnya Ibu Bapak, lepas dari sini besok hari atau lusa, Senin Selasa, datang ke bank, daftar langsung untuk berangkat haji. Insya Allah berangkat Ibu Bapak. Ya. Adapun tahunnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah yang akan mengatur itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi apa yang disampaikan oleh saudara Ustaz kita ya, Sohib Haji yang akan menunaikan ibadah haji besok pada tanggal 22 ya. Itu adalah permohonan doa kepada kita semua ya. Hadirnya sekali lagi kita di tempat ini agar beliau mendapatkan dan meraih haji yang mabrur, sehat walafiat sejak keberangkatan sampai kemudian kembali pulang ke tanah air ya. Ibadah itu Bapak Ibu itu laksana fragmen kehidupan, sandiwara kehidupan. Itu adalah cerita bersambung ya, yang Allah hadirkan di dalam kehidupan manusia, yang menunjukkan sebuah pertunjukan tentang sejarah. Karena di dalam perjalanan ibadah haji itu terletak nilai-nilai sejarah. Ibadah haji itu adalah tontonan terkait dengan keumatan. Kita akan berinteraksi dengan banyak kaum, banyak orang,
banyak kaum muslimin dari berbagai negara yang ada di sana. Ibadah haji itu adalah pertunjukan tentang tentang ideologi yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Ideologi tentang akidah, ideologi tentang rohani, spiritual seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa arsiteknya Bapak Ibu? Siapa yang berada di balik pelaksanaan ibadah haji ini? Sutradaranya siapa? Allah sendiri. Siapa para tokoh-tokoh yang diperankan di sana dalam sejarah? Ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ada Siti Hawa. Satu lagi siapa? Ibu Bapak? Siti Hajar. Siapa lagi? Siti Hawa. Ada ujung Siti Hawa. Satu lagi siapa? Ya, istri beliau Hajar. Ya, siapa lagi? Terakhir adalah Iblis, syaitan. Kenapa? Bapak Ibu? Oleh sebab tontonan di dalam pelaksanaan ibadah haji ini itu pada akhirnya adalah konfrontasi abadi antara seorang manusia yang berhamba kepada Allah dengan iblis syaitan yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Maka kemudian pelaksanaan ibadah haji itu adalah semuanya mempertontonkan tentang hak dan batil itu. Apalagi pada saat jamrat, Bapak Ibu. Di jumlah bagi yang haji sudah tahu Bapak Ibu pernah melakukan jamratul ula, wusta dan ya. Bagi yang berhaji pesannya jangan terlalu kencang-kencang ketika melempar jamrat itu. Kenapa? Khawatir batunya berbalik kepada orang yang melempar. Kenapa? Karena yang dilempar mengatakan, yang melempar mengatakan ini syaitan di depan saya ini. Sampai-sampai ada jamaah dari Pakistan tidak cukup dengan batu, sorbannya pun juga dilempar, sandalnya pun juga dilempar ke tempat jamarat itu. Tahu-tahu sepatunya berbalik. Karena yang dilempar itu mengatakan sesama syaitan jangan saling melempar. Ketika melempar jamrat Bapak Ibu, itu adalah melempar sifat-sifat syaitaniyah yang ada di dalam diri manusia. Kesempurnaan jiwa ketika pelaksanaan ibadah haji. Lalu simbol-simbol yang dinampakkan Allah di dalam pelaksanaan ibadah haji itu apa? Ibu Bapak, ada Ka'bah, ada Safa Marwah, ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Tempat-tempat yang di mana Allah menghadirkan tempat perjalanan bagi para jamaah haji. Lalu kemudian ada simbol matahari terbit, matahari terbenam,